Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Goviano Fathul Nuryansyah dengan NIM C2401231045 selaku perwakilan kelompok 4A untuk mempresentasikan hasil dari laporan produktivitas primer oksigen dan cahaya. Di sini juga ada beberapa anggota dari kelompok 4A yaitu Aisyah Sofi, saya sendiri Goviano Fathul Nuryansyah, Desri Ondika, Syaki Rena Ladia, Nisma Nur Fahira, dan Abdullah Fajar Saiful Kafi. Nah, oke, lanjut kita ke bagian pendahuluan. Jadi di sini ada yang melatar belakangi dari penelitian kita, yaitu perairan itu secara umum merupakan wilayah yang mencakup ekosistem laut dan pesisir yang memiliki sumber daya alam yang besar, baik hayati maupun non-hayati. Nah, perairan ini berperan penting nih sebagai tempat hidup berbagai organisme akuatik seperti ikan, plankton, makroalga, dan lain-lain. Kemudian, produktivitas primer adalah kemampuan suatu perairan untuk menghasilkan bahan organik melalui proses fotosintesis yang dihasilkan oleh organisme autotrof seperti fitoplankton dan tumbuhan air. Nah, produktivitas primer ini juga bisa diartikan sebagai laju pembentukan bahan organik melalui proses fotosintesis oleh organisme autotrof. Nah, proses ini itu sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari, ketersediaan unsur hara, dan kandungan klorofil yang berfungsi untuk menyerap energi untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi senyawa organik. Kemudian, DO atau dissolved oksigen merupakan konsentrasi oksigen yang terlarut di dalam perairan yang dihasilkan melalui proses perpindahan oksigen dari fase gas ke fase yang cair. Intensitas cahaya juga memiliki peran penting dalam ekosistem perairan karena berfungsi sebagai sumber energi yang utama bagi proses fotosintesis bagi organisme akuatik seperti alga dan tumbuhan air yang turut mempengaruhi suhu dan kelembapan di suatu perairan. Adapun tujuan yang kita lakukan yaitu untuk menganalisis dan mengestimasi nilai produktivitas primer harian di kolam Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan melalui pendekatan kemampuan fotosintesis organisme autotrof menggunakan metode oksigen. Adapun manfaat yang kita harapkan yaitu dapat memberikan informasi mengenai nilai produktivitas primer harian di kolam Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan menggunakan metode oksigen dan informasi yang diperoleh dan proses yang dilakukan oleh organisme autotrof menggunakan metode oksigen di kolam. Oke, nah ini untuk metode yang kita lakukan. Jadi kita melakukan penelitian itu waktunya pada hari Sabtu 27 September pada pukul 6 hingga 15.00 di Laboratorium Biologi Mikro 1 atau Lab BIMI 1 dan kolam percobaan MSP di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Ini juga ada alat dan bahan yang kita gunakan. Ini ada lumayan banyak alat dan bahan yang kita gunakan. Oke, lanjut. Ini juga ada beberapa metode pengambilan sampel. Kemudian di sini juga ada metode untuk pengukuran dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Kemudian di sini juga ada metode analisis data yang kita lakukan. Baik dari yang pertama itu ada analisis data NPP untuk menentukan net primary productivity, kemudian ada nilai GPP atau gross primary productivity, kemudian ada analisis data respirasi autotrof yang disimbolkan oleh R, dan di sini juga ada pengubah satuan dari GPP, NPP, R, RQ, dan PQ. Oke, kita langsung masuk ke bagian hasil. Jadi untuk hasil yang pertama itu merupakan hasil pengukuran suhu dan oksigen terlarut botol gelap terang. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, itu nilai botol inisial atau yang disimbolkan dengan I, itu pada pukul 6.00 itu menunjukkan angka 3,76. Kemudian, nah, hal ini itu menunjukkan kondisi awal oksigen terlarut sebelum adanya proses fotosintesis dan respirasi berlangsung. Kemudian adapun nilai botol terang yang disimbolkan oleh L itu meningkat dari 4,5118 pada pukul 9.00 dan meningkat pada pukul 12.00 yang menunjukkan nilai 4,9235. Kemudian mengalami penurunan hingga 4,7876 pada pukul 15.00 yang menandakan adanya produksi oksigen nih melalui proses fotosintesis. Nah, kemudian pada botol gelap atau yang disimbolkan dengan D itu menunjukkan angka 4,229 pada pukul 9 yang kemudian mengalami peningkatan pada pukul 12.00 yang menunjukkan 4,3871 dan pada pukul 15.00 dia mengalami penurunan juga seperti botol
terang ya menjadi 3,8174. Nah, ini juga ada grafik suhu terhadap waktu. Nah, berdasarkan grafik ini, suhu perairan itu menunjukkan pola peningkatan dari pagi hingga siang hari. Kemudian sedikit mengalami penurunan pada sore hari. Pada pukul 6.00 itu pada tepatnya suhu tercatat sekitar 26,6 derajat Celcius yang terus meningkat menjadi 30,1 pada pukul 9, dan suhu tertingginya itu ada di pukul 12.00 yang menunjukkan suhu 32,1, dan kemudian mengalami penurunan pada pukul 15.00 menjadi 30,6 derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk tabel 2 ini ada hasil pengukuran produktivitas primer metode gelap dan terang. Nah, berdasarkan tabel hasil pengukuran produktivitas primer metode gelap dan terang, nilai GPP terbesar itu didapatkan pada saat waktu inkubasi selama 9 jam sebesar 0,97, dan nilai terkecilnya itu ada di inkubasi 3 jam yaitu 0,282. Kemudian untuk nilai NPP-nya sendiri yang terbesar itu pada waktu inkubasi 6 jam sekitar 1,163, yang kemudian untuk nilai terkecilnya sendiri itu pada saat diinkubasi 3 jam 0,752, dan kemudian untuk nilai R terbesar itu didapatkan pada inkubasi tertinggi yaitu saat 9 jam sebesar minus 0,057, dan kemudian yang terkecil itu berada di inkubasi 6 jam yaitu minus 0,627. Adapun tabel 3 ini merupakan hasil pengukuran produktivitas primer metode gelap dan terang yang setelah dikonversi seperti itu. Nah, jadi berdasarkan tabel hasil pengukuran itu dapat diketahui bahwa nilai GPP terbesar itu sama, yaitu ada di inkubasi 9 jam, dan yang terkecil itu nilai GPP-nya ada di inkubasi 3 jam. Untuk nilai NPP juga sama, inkubasi tertinggi itu ada di 6 jam dan inkubasi terendah itu ada di 3 jam untuk nilai NPP-nya. Kemudian untuk nilai R-nya juga sama, minus 0,022 ini yang terbesar pada di inkubasi 9 jam, dan untuk yang terkecil itu di inkubasi 6 jam sebesar minus 0,235. Kemudian di sini juga ada grafik perbandingan DO terhadap waktu pengamatan antara botol inisial, gelap, dan terang. Nah, berdasarkan grafik ini, kita dapat mengetahui bahwa nilai DO pada botol terang itu lebih tinggi dibandingkan dengan botol gelap. Nah, botol terang ditunjukkan dengan grafik garis yang berwarna hitam, dan botol gelap itu yang berwarna abu ya. Seperti itu. Yang mengalami konsentrasinya itu meningkat dari pukul 6 hingga puncaknya itu ada di pukul 15.00 ya untuk nilai botol terangnya. Tapi untuk botol gelapnya itu, untuk nilai tertingginya itu ada di pukul 9.00 untuk DO yang didapatkan. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut ke grafik. Di sini ada grafik perbandingan produktivitas primer dalam satuan mg O2 per L per T. Nah, jadi berdasarkan grafik pengukuran produktivitas primer metode botol gelap dan terang, nilai GPP itu mengalami peningkatan bertahap seiring bertambahnya waktu inkubasi, dengan nilai GPP terbesar didapatkan pada waktu inkubasi 9 jam, dan untuk nilai NPP yang tertinggi itu saat diinkubasi 6 jam. Seperti itu. Dan ini juga ada nilai R yang tertinggi itu ada di inkubasi 9 jam, dan untuk yang terendah itu ada di waktu inkubasi 6 jam. Gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian ini grafik perbandingan produktivitas primer GPP NPPR dalam satuan MGC per L per T. Nah, berdasarkan grafik ini itu juga kita dapat mengetahui bahwa nilai GPP itu mengalami peningkatan yang bertahap seiring bertambahnya waktu inkubasi, dengan nilai GPP terbesar didapatkan pada saat waktu inkubasi 9 jam sebesar 0,437, dan nilai terkecil itu waktu inkubasi 3 jam sebesar 0,127. Nah, NPP
terbesarnya itu didapatkan pada waktu inkubasi 6 jam sebesar 0,524 dan terkecilnya pada waktu inkubasi 3 jam sebesar 0,338. Nilai R terbesar didapatkan pada waktu inkubasi 9 jam sebesar minus 0,022 dan nilai terkecilnya itu saat di inkubasi 6 jam sebesar minus 0,235. Ini juga ada pembahasan yaitu dari fluktuasi DO itu nilai DO kita meningkat pada botol terang dan menurun pada botol gelap itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrisya et al. Pada 2022. Peningkatan DO itu dari pagi hingga siang menunjukkan aktivitas fotosintesis yang aktif, sedangkan penurunan botol gelap menandakan adanya proses respirasi. Nah, pola suhu perairan, suhu itu meningkat dari 26,6 derajat Celcius hingga 32,1 derajat Celcius yang diakibatkan intensitas cahaya matahari yang tinggi lalu menurun kembali pada sore hari, dan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni pada tahun 2022. Kemudian perbandingan botol terang dan gelap, DO pada botol terang selalu lebih tinggi dibanding botol gelap yang menandakan adanya fotosintesis aktif. Hal ini mendukung hasil dari Amrillah et al. 2024 bahwa perairan dengan pencahayaan optimal itu memiliki produktivitas lebih tinggi. Yang keempat itu metode botol terang gelap yang menurut Brandini et al. Pada 2019, perbedaan DO antara kedua kondisi mencerminkan produktivitas primer kotor. Yang botol terang itu menunjukkan peningkatan DO akibat fotosintesis, sedang botol gelap menunjukkan karena hanya respirasi menurut Aquila et al. 2021. Dan yang terakhir, nilai GPP dan NPP itu meningkat seiring lamanya inkubasi dengan puncaknya itu pada 6-9 jam. Nah, berdasarkan penelitian tersebut atau laporan tersebut dapat kita simpulkan bahwa produktivitas primer pada kolam MSP itu dipengaruhi oleh adanya intensitas cahaya dan durasi inkubasi. Kemudian DO pada botol terang lebih tinggi dibanding botol gelap. Dan nilai GBP, NPP, dan R itu berfluktuasi sesuai keseimbangan fotosintesis dan respirasi. GPP tertinggi itu 0,437 mgc per L pada inkubasi 9 jam dan nilai NPP tertinggi itu 0,524 mgc per L pada inkubasi 6 jam. Semakin lama paparan cahaya, maka semakin tinggi juga produktivitas primer. Kolam MSP tergolong perairan produktif dengan aktivitas fotosintesis yang dominan pada siang hari. Di sini juga ada saran dengan menambahkan mungkin bisa menambahkan variasi waktu inkubasi dan ulangan pengukuran supaya hasil bisa lebih akurat. Kemudian catat atau kendalikan faktor lingkungan seperti cuaca. Ini ada beberapa daftar pustaka yang kita gunakan dari kelompok 4A. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 4A. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.